Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ogi ya di channel Krayon, channel yang khusus bahas mengenai kreativitas. Nah, ini sekarang bahasanya ini ya, spiritual dan kreativitas. Jadi gue sebetulnya baru sadar sih setelah sekian tahun ngajar kreativitas, terus gue ngerasa materinya kayak ada yang kurang gitu. Ini beberapa materi gue kalau di kelas gitu. Dan materinya ya karena gue dosen ya, jadi harus akademis gitu, dan akademis biasanya berbasis sains atau ilmiah. Jadi selalu yang berbasis sains gitu. Gimana cara ngelihat kreativitas secara keseluruhan gitu ya, itu selalu yang by science, termasuk di kelas gue tuh ada memang ini yang terkenal ya, 4P of creativity. Cara ilmuwan tuh memandang kreativitas seperti apa. Biasanya ada 4 sudut pandang ya. Kalau di kelas gue sih mendalam nih. Nah, di antara 4 ini pun gue nggak ngedapetin yang kayak gini nih, yang spiritual gitu. Jadi bisa dibilang perspektif spiritual itu nggak populer gitu dalam melihat kreativitas itu seperti apa. Ya wajar sih, karena yang banyak gue baca-baca gitu ya, ternyata kreativitas based on spiritual itu sumber kreativitasnya bukan saya gitu ya, tapi kita, dalam artian bersama Tuhan gitu, yang sebetulnya ada di dalam diri kita. Karena dalam perspektif spiritual tuh banyak yang bilang kalau ruh manusia itu adalah percikan dari segala sumber gitu ya, sumber cahaya yang maha besar ya. Kita bisa nyebut Tuhan, Allah, alam juga, ada yang bilang alam juga ya, whatever lah. Nah itu juga yang mungkin bikin susah diteliti secara akademis, karena ini udah bawa-bawa Tuhan di sini. Sementara kalau di sains tuh yang terlihat aja gitu yang diteliti. Sementara kalau di sini kan Tuhan nggak terlihat, udah gitu Tuhannya banyak gitu. Jadi susah gitu meneliti secara sains kreativitas berbasis spiritual gitu ya. Tapi tetap gue kepo sih, kayak apa sih sebetulnya gitu. Makanya gue cari-cari juga gitu ya. Nah, gue temukan ya, sebetulnya sih gagasan kreativitas itu dari sesuatu yang lebih besar itu ada di tradisi agama langit ya, atau agama samawi ya. Terus dewa-dewa Yunani, dewa-dewi Yunani juga jatuhnya seperti itu gitu. Jadi dari era Yahudi, Kristen, Muslim itu dulu seperti itu. Bahkan sampai sekarang pun ada buku yang menyebutkan bahwa tradisi seperti ini masih dibawa ke sampai tahun 2000-an oleh ya kita lah ya yang beragama samawi gitu. Walaupun nggak otomatis yang samawi lantas beranggapan seperti itu, tapi ada gitu, banyak gitu ya. Menurut gue sih banyak sih. Cuman nggak kelihatan aja gitu. Jadi kalau kayak orang yang semedi dulu sebelum berkarya, yang dapat ilham atau intuisinya tajam, itu biasanya lebih mepet-mepet ke sini nih gitu ya. Karena intuisi sendiri juga subjektif. Di barat juga perspektif seperti ini gue temukan ya dari versi dia, Gustav Jung ini. Dia bilang seni itu dorongan batin yang mencengkram manusia dan akhirnya menjadikan manusia sebagai alat. Jadi kalau gue berkarya, kalau pakai teori ini, bukan gue yang berkarya, gue hanya sebagai medium gitu. Gue hanya sebagai aliran gitu, aliran sebuah karya yang mau tercipta dari Tuhan. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Ya susah ya kan, subjektif banget. Dan kadang sebagai manusia kita juga bingung gitu, gimana bedain ini bisikan Tuhan, gimana ini bisikan malaikat, bisikan setan gitu. Nah itu kan ya susah, subjektif. Makanya gue meyakini kalau spiritual itu sangat personal gitu ya, sangat subjektif banget. Pengalaman setiap orang bisa sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Nah kalau di sufisme ya atau tasawuf, kreativitas itu bukan sekedar intelektual, tapi perjalanan batin seseorang untuk menuju yang lebih tinggi. Kalau sufisme kan memang agak-agak mistikus ya, jadi mistik. Di Islam tuh larinya agak ke tasawuf, walaupun ya sama-sama sih subjektif juga. Yang tokoh terkenal tuh Rumi ya, seorang penyair, tapi juga perjalanan spiritualnya gokil lah. Menurut gue dia dalam banget. Kalau teman-teman baca puisinya gitu ya, itu wih gila, itu kok bisa ya, gue juga bingung kok bisa orang tuh bikin kayak gini gitu. Sangat menyentuh, sangat luas, sangat dalam. Makanya sampai sekarang masih banyak orang-orang yang gandrung dengan si Sufi ini ya, dengan si Jalaluddin Rumi ini. Kalau yang ketahuan gandrung banget sih kayak Ahmad Dhani ya dari Dewa,
Kalau kalian dengar lagu-lagunya yang album keberapa ya, yang Laskar Cinta apa kalau nggak salah. Nah itu banyak tuh terinspirasi dari dia. Gue lihat Rumi banget gitu kesannya seperti itu. Ya walaupun mungkin enggak ya, tapi menurut gue gila nih Rumi banget. Bicara tentang cinta, ketuhanan, penyatuan antara manusia dengan Tuhan gitu, itu luar biasa deh. Ya kalau teman-teman penasaran karyanya dia bisa coba googling sendiri ya. Rumi sendiri ngelihat kreativitas itu sebagai ekspresi pengalaman batin gitu. Atau sebuah jalan ya, kreativitas sebagai sebuah jalan untuk mengalami pengalaman mistis melalui berkarya, melalui kebermanfaatan, melalui menginspirasi orang lain. Nah dia tuh seperti itu larinya. Nah kalau menurut Rumi, bahkan ya di salah satu bukunya dia menyatakan seperti ini, setiap pikiran atau gagasan atau ide yang di dalam diri kita itu sebetulnya bukan dari kita gitu, tapi dari Tuhan gitu. Dialah yang memberi eksistensi. Jadinya sama sih poinnya, manusia itu cuma jadi aliran ya, cuma jadi aliran sebuah ide, dan kemudian orang itu nggak bisa menahan dorongan untuk berkarya. Akhirnya terciptalah sebuah karya. Kurang lebih sih pendeknya kayak gitu. Di Barat juga ada sih yang beranggapan bahwa kita nggak punya kreativitas. Dia bilang kayak gitu nih versi Barat ya. Kita cuma dihantui olehnya. Ide dan inspirasi adalah entitas yang hidup dan mereka mencari saluran untuk terwujud. Nah, gue juga pernah baca sih ada namanya dunia ide atau alam ide ya. Dan buat orang-orang tertentu yang mungkin frekuensi atau vibrasinya bagus ya, atau gue nggak tahu requirement-nya apa, tapi requirement-nya udah terpenuhi gitu, dia bisa mengakses alam ide tersebut, dan kemudian ya udah ngucur dia tuh ide seret gitu. Kemudian dia tinggal melawan dirinya aja, melawan kemalasannya misalnya untuk mau mewujudkan ide tersebut. Gue baca di beberapa buku dan beberapa podcast juga yang tema spiritual kayak gitu bilangnya, memang ada alam ide, katanya seperti itu ya. Ya kalau dipandang secara sains ya susah, gimana caranya gitu kan membuktikan itu, nggak bisa. Terus dia juga ya, Kak Khalil Gibran, filsuf juga, penyair juga, mereka adalah penerjemah dari bisikan sang semesta. Selalu larinya seperti itu, selalu ada sumber yang lebih tinggi kalau kreativitas itu dilihat dari perspektif spiritual ataupun kesadaran sih. Ada yang menyebutnya juga orang-orang yang berspiritual itu biasanya orang yang sudah sadar gitu ya, bahwa dirinya adalah bagian dari sang pencipta. Yang juga unik juga gue temukan di buku ini ya, Ilmu Jiwa Berjumpa Tasawuf. Jadi dia bilang Tuhan menyiarkan gelombangnya dan manusia hanya bisa menjadi antena. Jadi kita cuman antena. Dan penemu-penemu ilmuwan-ilmuwan gitu ya, penemu gen, DNA, atau penemu mesin uap atau hukum gravitasi, itu kalau pakai teori ini sebetulnya semua orang bisa berpeluang menemukan itu. Cuman ada requirement tertentu, karena Allah tiap detik atau Tuhan tuh tiap detik selalu memancarkan frekuensi ide gitu, selalu dipancarkan. Ya mungkin ya hampir sama kayak tadi yang di alam ide gitu ya. Nah orang-orang yang requirement-nya kena, mungkin pemikirannya kuat, hatinya bersih ya gitu, atau yang macam-macam lah, intelektualnya udah nyampe, pengetahuannya udah tinggi. Nah itu bisa mengakses itu, dan akhirnya ya ketemulah gitu. Kayak Einstein, Edison, itu ada yang beranggapan bahwa ya Tuhan tuh bukan memilih dia, tapi dia sudah berusaha gitu ya. Terus frekuensinya setara, dia jadi antena yang bisa menangkap gelombang tersebut. Ya terciptalah sebuah ide gitu ya, sebuah karya atau mahakarya yang kemudian mengubah peradaban manusia. Jadi kalau pakai ini mungkin lengketnya ke Nikola Tesla ya, yang bilang kalau mau tahu misteri semesta ya pahami vibrasi, energi, frekuensi gitu kan, karena semuanya adalah energi dan semuanya juga bisa berupa frekuensi, vibrasi gitu. Jadi kalau ya gue lupa di bukunya siapa ya, Hawkins ya, yang mapping ya frekuensi manusia tuh ada apa aja. Nah yang di atas itu biasanya idenya ngalir terus gitu. Dan di beberapa podcast kesadaran juga gue lihat kalau orang-orang yang spiritual atau kesadarannya tinggi itu idenya ngalir terus sebetulnya, malah nggak bisa direm gitu. Orangnya itu malah ngerem sendiri. Kalau diturutin bisa terus-terusan berkarya gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itulah ya gambaran kreativitas dari perspektif spiritual. Jadi kalau gue lihat karya gue dari perspektif ini, berarti bukan gue yang berkarya. Channel ini, video ini ya, karya ini sebetulnya bukan gue yang berbuat, tapi gue cuman medium gitu. Gue cuman aliran nih, harus ada video tentang kreativitas gitu misalnya. Ini harus ada channel tentang kreativitas. Nah dari mana gue dapet ide itu? Ya gue juga nggak terlalu yakin bahwa itu dari gue sendiri itu, karena itu bisa jadi ya
Ya kalau pakai perspektif ini ya bisa jadi ya udah nih biar ngeramein deh video kreativitas gitu, di Indonesia ya belum ada gitu. Akhirnya terciptalah video dan channel ini. Ya nggak tahu sih, kita tergantung gimana ngelihatnya kan, apakah itu benar apa enggak. Tapi yang jelas secara spiritual memang manusia itu ada diri sejati atau ruh yang merupakan percikan dari Tuhan ya, percikan dari ruh Tuhan. Kalau di Islam kan ditiupkan ruhnya gitu ya, di agama lain juga hampir sama sih. Jadi sebetulnya ya inilah nikmatnya spiritual, itu misterinya kalau menurut gue ya, dan harus dilakuin, nggak bisa diteoriin. Jadi kalau mau coba sendiri, misalnya gue ada tugas atau ada karya atau kehabisan ide, coba meditasi ya. Kalau muslim coba tahajud gitu, itu mungkin ya bisa membantu. Tergantung sih, mungkin tergantung amalan, sedekah gitu ya. Dosa-dosa, karma ngaruh juga loh kalau gue baca gitu ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Bye.